Dan yang paling saya senang yaitu tadi filosofinya di Titi ini, yang dari sebelumnya Titi saya yang Hatta itu dia membicarakan mengenai filosofi tapi lebih banyak ke asana. Iya. Nah di sini saya dapat penjelasan yang begitu banyak mengenai filosofi, dan terutama yang saya suka itu analogi. Every face and every voice in the cityscape, we rejoice. Yang saya suka mengenai Titi ini adalah karena kan saya orangnya dari dulu sih memiliki temper yang agak tinggi, kurang sabar, dan tidak menerima kritik. Kadang kalau dari orang lain mengasih kritik ke saya itu merasa langsung, ih kok bisa-bisanya sih ngomongin aku gitu. Iya. Cuman bertambah usia mungkin juga mengubah pola pikir kita. Dan awalnya waktu saya mengikuti yoga itu hanya untuk fisik. Nah setelah menjalaninya bertahun, ternyata itu juga mengubah secara mental saya gitu. Sadar atau tidak sadar itu memang terjadi buat saya. Jadi dan kembali lagi ke Titi ini, semua yang Mbak Yuni beberapa hari ini berikan ke saya itu berupa analogi. Saya paling suka sebenarnya tentang analogi karena ada beberapa yang saya tidak bisa artikan dengan dengan bahasa kita gitu loh. Jadi dengan analogi ini semua ada contoh alam semesta, bagaimana kita menghadapi hidup ini di orang lain gitu, dan saya suka sekali gitu. Itu karena saya merasa itu kena ke diri saya sendiri gitu. Dan untuk pelajaran secara fisik tubuh saya yang saya rasakan buat saya sendiri juga, itu melatih kesabaran saya untuk lebih mengerti apa sih sebenarnya arti dari meditasi itu sendiri gitu. Karena saya tidak pernah menahan pose di waktu yang lama tanpa memberi centering kepada diri saya gitu. Jadi ketika saya pose, pengennya itu saya bisa tahan gitu, egonya itu pengen tahan gitu, tapi ternyata tidak seperti itu caranya gitu. Jadi di Titi ini benar-benar mengajarin saya bahwa ternyata setelah saya coba, saya bisa kok gitu. Mungkin dengan instruksi yang begitu jelas, lengkap dengan props semua yang diberikan gitu. Jadi pengaruhnya banyak sekali sih saya yang rasakan ke saya. Nah, saya juga dalam mengajar ini, saya melihat orang-orang murid-murid saya itu semua ada yang egonya tinggi, ada yang amarahnya tinggi gitu. Dan saya yakin mereka pasti suatu saat bisa berubah. Tapi mungkin medianya itu mereka belum dapat gimana caranya. Sehingga saya berharap setelah Titi ini nanti saya bisa memberikan yang terbaik buat murid-murid saya, sehingga dalam proses kehidupan mereka juga menyadari seperti saya bahwa oh ternyata yoga ini bukan hanya untuk fisik, tapi untuk mental saya juga dalam menghadapi kehidupan. Betul. Gitu. Karena kadang saya berbuat sesuatu, ego saya keluar, saya amarah tanpa pernah memikirkan efeknya ke orang lain apa. Terutama ke suami sendiri sih. Selalu lah ya suami jadi pelampiasan gitu ya. Ya, sementara suami langsung berpikir, loh aku salahnya apa gitu. Tapi setelah lama mempelajari yoga, akhirnya menjadi tahu bahwa tidak semua kata-kata amarah kita itu kita keluarkan kepada orang lain. Iya. Gitu. Jadi saya biasanya waktu saya emosi, saya ambil waktu berdiam diri. Saya langsung berpikir, kalau saya ngomong seperti ini, nanti suami saya akan merasa sakit hati. Atau saya back up dulu, menilai ke diri saya apakah baik omongan saya. Gitu. Jadi lebih ke pengenalan buat diri sendiri. Saya tidak bisa mengubah orang lain di luar, tapi dengan mengubah diri saya, otomatis hubungan saya dengan orang lain di luar akan lebih baik. Betul. Benarnya. Dan yang paling saya senang yaitu tadi filosofinya di Titi ini, yang dari sebelumnya Titi saya yang Hatta itu dia membicarakan mengenai filosofi tapi lebih banyak ke asana. Iya. Nah di sini saya dapat penjelasan yang begitu banyak mengenai filosofi, dan terutama yang saya suka itu analogi.
Wah, Ika belum ikut Titi saya yang lain itu semua pakai analogi. Belum lagi analogi kolam gitu ya, Ivon ya. Kolam ikannya, ada ikannya gitu. Benar-benar banget. Sampai digarisin tangannya Mbak Yuni tuh. Jadi itu sih sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan. Cuman yang paling saya rasakan selama ini masuk hari kelima itu ya itu tadi gitu. Begitu banyak ternyata pelajaran yang saya bisa dapat gitu. Dan semuanya itu adalah hal-hal yang positif yang sebenarnya yang paling bagusnya itu sebenarnya buat saya sendiri, perubahan di diri saya sendiri gitu. Jadi makasih banyak Mbak Yuni atas kesempatannya, walaupun hanya modul 4, mungkin di lain kesempatan saya bisa ambil modul yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira kalau Ika kan kemarin waktu masuk ke Titi ini ibaratnya kan belum banyak juga pemahaman tentang yin-nya ya. Nah ini kalau misalnya kita kan belajarnya memang cuma 5 hari aja. Apakah kira-kira sudah merasa cukup siap gitu untuk menambahkan latihan ini, entah digabungkan dengan latihan yang sudah ada ataupun pemahaman akan yin-nya sendiri, apakah sudah bisa menjadi lebih baik kah untuk pose-pose misalnya? Untuk pose mungkin saya yakin saya bisa kasih tambahan ke kelas saya gitu. Walaupun dari secara TCM-nya itu yang Mbak Yuni jelaskan secara meridian, secara chi mungkin saya belum cukup ilmu, tapi setidaknya dari posenya mungkin bisa membantu dan saya memang ada rencana memang untuk memasukkan chi itu yin itu di dalam setiap kelas saya. Iya, syukurlah. Oke, ada feedback kah untuk saya kah atau secara keseluruhan teknis? Apakah secara teknisnya pada saat saya entah memberikan pose lah ataupun yang lain tadi seperti masas, apakah sudah cukup jelas bisa dilihat di layar begitu? Ya, semuanya sudah, suara juga jelas, videonya oke, penjelasan dengan maksudnya suaranya juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban gitu. Jadi selalu ada jeda di setiap bicara yang itu langsung bisa masuk diterima di dalam otak. Terima kasih. Ada feedback, ada tambahan masukan untuk kami? Ya ada sih sebenarnya. Ya udah bagus sih menurut saya. Terima kasih banyak. Oke. Thank you Ika. Semoga bisa memberikan manfaat tambahan untuk murid-muridnya juga ya. Thank you.